Mereka kembali lagi bersama kami di Liga Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham BRIS, apa yang bisa kalian temukan di laporan tahunannya. Ini Bank Syariah Indonesia. Ini jadi yang laporan tahunannya yang 2023 sudah keluar ya. Di sini ada disebutkan direktur utamanya yaitu Heri Gunardi. Kemudian ada juga direktur keuangan dan strategi yaitu Ade Cahyo Nugroho. Untuk alamat kantor ada di gedung di Tower Jalan Gatot Subroto nomor 27. Nah, di sini ada disebutkan juga tadi untuk alamat rumahnya dan gitu ya. Ada juga nomor teleponnya. Kemudian kita lihat ini, yang ini kita skip. Nah, ini kasnya. Ini dalam bentuk rupiah ya, tapi dia nilainya jutaan. Kita lihat saja kasnya kemarin ada sekitar 4,9 triliunan. Sekarang meningkat menjadi 5,2 triliunan. Dan ini ada juga disebutkan giro dan penempatan pada bank lain. Untuk yang pihak ketiga sekitar 2,2 triliunan, jadi sedikit menurun. Tapi kalau kita lihat di sini, ini gironya rata-rata meningkat nih. Giro itu sebenarnya uang ya kalau mau kita bilang. Jadi kita kalau punya giro tinggal dicairkan dan kita dapat uang dari yang buat giro itu. Investasi pada surat berharga. Maka investasi pada surat berharga kita lihat ya, yang kepada pihak ketiga itu meningkat dari sekitar 9 triliunan yang tahun lalu itu, kemudian meningkat menjadi 25 triliunan pada tahun 2023. Hal ini menandakan berarti macam BRIS ini sudah mulai investasi lebih banyak, macam sudah lebih ngebut. Jadi ini bisa menambah pendapatannya ya. Kita lihat di sini ada beberapa istilah. Ada seperti murababa, ada istisna, ada ijarah. Nah, namanya ini syariah ya. Jadi untuk beberapa orang awam yang masih jarang membaca laporan keuangan, tentunya agak kesulitan ketika menemukan istilah seperti ini. Kalau tidak salah, menurut kami itu murababa itu seperti keuntungannya. Ibaratnya kita kalau jual beli barang gitu, kan ada keuntungan. Misalnya ada pembeli, orang mau beli pulpen, tentunya penjualnya kan ada dapat keuntungan. Nah, itu seperti murababa aja, istilahnya aja yang berbeda. Tapi sistemnya itu lebih kepada sama. Kemudian tadi ada istisna ya itu ya. Istisna itu kalau tidak salah yang dengan syarat. Dia jual beli dengan syarat. Nah, jual beli dengan syarat. Kalau di sini ada juga ijarah pihak ketiga dan pihak berelasi. Ini lebih kepada sewa menyewa, kalau tidak salah ya, sewa menyewa. Tapi kan biasa kalau kita sewa kasih orang kan ada dapat keuntungan. Nah, itu lebih kepada seperti itu. Kita lihat di sini jumlah asetnya lah. Jumlah asetnya meningkat ya untuk yang BRIS ini. Bahkan kalau mau kita bilang ini cukup pesat nih. Dari 305 triliunan menjadi 353 triliunan. Dalam waktu 1 tahun mereka bisa mengumpulkan aset yang sebegitu besarnya. Itulah mengapa orang mengatakan bahwa untuk yang syariah ini pasarnya agak cukup besar. Dan apalagi kita lihat nih Bank Syariah Indonesia. Nah, ini berarti kan udah nasional ya kalau mau kita bilangnya. Jadi kami lihat mungkin ini sebenarnya adalah perusahaan yang cukup bagus. Kita lihat liabilitas segera. Pihak ketiga dari 800 miliar saja tahun lalu, kemudian di tahun 2023 menjadi 1,1 triliunan. Untuk pihak berelasi dari 124 miliaran menjadi 171 miliaran. Tapi di sini ada beberapa istilah lagi ya. Ada juga tabungan wadiah, ada juga simpan wadiah ya, itu seperti yang tadi kita bilang. Jadi dari totalnya itu mereka yang dapat dari jumlah simpan wadiah, mereka mendapatkan 60 triliunan ya. Kita lihat saja total liabilitasnya. Total liabilitasnya itu saya bukan mendapatkan ini di bagian liabilitas. Untuk yang jumlah liabilitasnya total dari 73 triliunan menjadi 87 triliunan. Yang tadi itu berarti yang perlu dibayarkan ya. Yang kita lihat nih liabilitas memang sedikit meningkat, tapi ini kan di bank. Kalau di bank itu kalau liabilitas meningkat berarti kan cukup bagus. Dan kita lihat ekuitasnya juga dari 33 triliunan menjadi 38 triliunan. Itu menandakan berarti ada peningkatan di ekuitasnya. Liabilitas meningkat, ekuitas meningkat, otomatis asetnya itu meningkat cukup banyak. Karena kita lihat memang ini cukup bagus lah kalau mau kita bilang.
Di sini ada disebutkan untuk pendapatannya. Nah, banyak sekali istilah ya, seperti pendapatan pengeluaran dana sebagai mudarib, ada yang dari ijarah dan lain-lain. Jadi kalau mau lebih gampangnya untuk yang syariah ini, lebih baik kita fokus ke yang kita ketahui seperti pendapatan, pihak ketiga, hasil bagi, dan lain-lain gitulah. Jadi kita agak terganggu oleh istilah-istilah. Yang penting kalau mau kita lihat itu lihat intinya aja. Ini pendapatan dari jual beli ada sekitar 12 triliunan, dari kemarin cuma 11 triliunan. Pendapatan dari bagi hasil 5 triliunan dari 4 triliunan, berarti rata-rata meningkat. Pendapatan ini rata-rata meningkat. Kemudian kita lihat saja yang laba usaha. Laba usaha dari 5,6 triliunan sekarang menjadi 7,5 triliunan. Nah, cepat ya itu. Besar ya kalau mau kita bilang. Tapi di sini untuk yang syariah ini ada juga zakat dan beban pajak. Beban pajak is okay lah. Every company has punya yang pajak itu ya. Tapi untuk yang zakatnya ini, zakat kan yang di syariah aja. Zakat itu lebih seperti kayak kasih bonus jika syaratnya terpenuhi. Jadi banyak kita memberikan sesuatu ketika syarat terpenuhi. Banyak kayak gitulah ya. Jadi yang mereka dapatkan itu sekitar 5,7 triliunan dari 4,2 triliunan. Nah, berarti kan meningkat cukup besar ya. Memang meningkat cukup besar, 5,7 triliunan. Ini labanya gak main-main nih. Penerimaan jual beli bagi hasil ijarah dan usaha utama lainnya. Jadi tadi kan mereka ibaratnya meningkat lah semuanya. Tentunya mereka dapat uangnya pun meningkat dari 19 triliunan menjadi 22 triliunan. Kemudian ada pembayaran zakat dan lain-lain. Di sini kita lihat dari kas bersih yang dihasilkan aktivitas operasional. Mereka dapat sekitar 2 triliunan. Pada tahun kemarin cuma 1,8 triliunan, sekarang menjadi 2 triliunan. Dan dilihat dari sini mereka ada penjualan surat berharga, jadi sekitar 111 triliunan. Mereka dapat ya cash, cash segar gitu ya. Kemudian untuk yang mendapat surat berharga, mereka ada invest lagi untuk surat berharga 120 triliunan. Nah, besar gak itu? 120 triliunan. Tapi memang jumlahnya lebih kecil daripada tahun lalu. Tahun lalu itu sudah sekitar 456 triliunan. Memang sekarang lebih kecil ya. Tapi kalau mau dibilang kemarin mereka dapatnya ambilnya pun lebih besar, jadi sama saja. Ini kas bersih dari aktivitas pendanaan. Nah, liabilitas kepada Bank Indonesia. Berarti mereka dapat nih dari Bank Indonesia gitu ya. Kali ini pendanaan bahkan mencapai 10 triliunan. Pada tahun lalu sekitar 4 triliunan. Nanti kita lihat 10 triliunan ini mereka mau pakai untuk apa? Apakah ngebut ke aset investasi lainnya, instrumen investasi lainnya, atau gimana? Ini ada dibahas yang pendapatannya. Pendapatan dari jual beli. Nah, dan lain-lain. Kemudian ada pendapatan usaha utama lainnya. Ini ada penambahan. Mereka dapat paling banyak itu di yang pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil ya. Ya, itu kami lihat itu memang paling banyak. Menghasilkan sekitar 22 triliunan. Jadi makanya labanya tadi itu bisa dapat ya mereka ya. Kemudian sumber dana zakat. Nah, sumber dana zakat ada dari internal bank. Yang mereka kasih kayak bonus gitu ya. Internal bank 189 miliaran. Nah, pada tahun lalu cuma 141 miliar. Eksternal mereka dapat dari eksternal lagi ya. Pegawai, ada nasabah. Nah, data berarti mereka ikut dalam itu yang untuk bayar zakat itu ya. Mungkin ini prinsip syariah ya, prinsip syariah. Jadi Bank Syariah Indonesia ini sebenarnya memang menerapkan prinsip syariahnya. Sumber dana kebajikan ada infak dan sedekah dan lain-lainnya. Di sini ada disebutkan untuk yang manajemennya, top manajemennya. Ada komisaris utama atau komisaris independen dan Mulyaman D. Haddad. Kemudian wakil komisaris utama Adi Warman Anwar Karim.
Nah, Aswar Karim ya, Aswar Karim. Komisaris ada Suryanto, ada Mas Tuki, Bodilowi ya, dan beberapa orang lainnya. Dan tadi yang dari ini yang 2023. Tapi kita lihat kayaknya ada perubahannya ya. Oh, komisaris utamanya udah berubah. Yang Adi Warman nih tahun lalu menjadi komisaris utama, tapi udah turun menjadi wakilnya. Kemudian yang tadi apa itu naik ya, yang orang lain yang naik, ibaratnya yang tadi Aswar Karim itu turun. Ini bukan Aswar Karim yang tadi. Kemudian ini ada direktur utama tadi Heri Gunadi ya. Jadi banyak ini nama-namanya. Saya kalau mau hafal satu-satu memang agak susah ya. Jadi terkadang kalau kita sudah lebih sering membaca yang perusahaan yang kita beli itu, tentunya kita sudah lebih hafal. Nah, ini kita skip. Ini kasnya. Kas yang di rupiahnya dan ini kas yang di tangannya ya. Yang ada 4,8 triliunan yang tahun 2022 sekarang meningkat nih menjadi 4,9 triliunan. Lalu ada mata uang asing Riyal Arab Saudi. Wah, ini jumlahnya meningkat cukup drastis dari 72 miliaran menjadi 200 miliaran. Nah, ini untuk apa nih? Nah, gak ada yang tahu ya, karena kita lihat peningkatannya memang cukup banyak. Entah karena memang ada transaksi dengan Riyal Saudi atau mereka mengumpulkan di Arab Saudi dalam jumlah besar-besaran atau untuk umroh. Nah, itu kan nggak ada yang tahu ya, mana tahu mau kasih karyawan pergi umroh atau gimana, kasih nasabah ya. Karena ini yang prinsip syariah ya, nggak ada yang tahu ya. Berdasarkan mata uang, ini rupiah ini gironya. Nah, ini uang semua nih ya. Kemarin tahun lalu ada sekitar 31 triliunan, sekarang menjadi 32 triliunan. Berdasarkan jenis, ada Indonesia Syariah, ada deposito berjangka syariah. Sebenarnya kalau mau kita bilang, perbedaannya itu hanya dalam beberapa hal sih. Ibaratnya kalau yang konvensional itu tidak tahu menggunakan prinsip syariah, tapi kalau yang syariah mereka menggunakan prinsip syariah dan istilahnya aja yang berubah. Jadi lebih kepada istilah dan sistemnya pun gak gitu beda jauh ya. Tapi memang ada juga untuk pembagian hasil dan lain-lain gitu ya. Gimana ke sistemnya lah. Ini ada berdasarkan mata uang, giro dan penumpang pada bank lain. Ada dolar USD, ada Riyal Arab Saudi, ada euro Eropa, dolar Singapura. Ini investasi pada surat berharga. Kita lihat kalau dari sini jumlahnya itu ngebut secara besar-besarannya. Kemarin cuma 900-an miliaran. Sekarang menjadi 4,8 triliunan. Nah, ngeri gak? Ibaratnya yang surat berharga kemarin cuma 900-an miliar, sekarang menjadi 1,8 triliunan. Suku Bank Indonesia ada 1,7 triliunan, reksadana 400-an miliaran, kemudian suku pembedahan negara ada 895 miliaran. Jadi ini meningkat terus sih. Tapi mereka sudah lebih mengandalkan macam taruh-taruh di aset investasi kayak gini. Tapi sebenarnya kayak gini, mau syariah atau maupun konvensional, pun mereka taruhnya di aset-aset investasi yang dia gak dilihat syariah atau enggaknya ya. Banyak kayak ini obligasi ini kan mau dibilang netral ya, semua orang bisa ya. Jadi mereka udah tahu di obligasi ada reksadana dan lain-lain. Tapi mungkin untuk yang pembagian uangnya, penghasilannya baru mereka menggunakan prinsip syariah. Tapi aset yang diinvestasikan itu kurang lebih sama ya. Kambing memang dapat uang dari sana aja sih. Oh, ini ada tadi aset impor dan aset ekspor ya. Ini aset impor, wah mencapai 223 miliaran. Nah, itu ngerti gak aset impor itu apa? Aset impor itu letter of credit import, artinya pembeli bayar kepada
eksportir. Berarti ini mereka menaungi kegiatan impor ini cukup besar nih kalau mau kita bilang dalam rupiah. 223 miliaran, 4 tahun lalu cuma sekitar 11 miliaran. Nah, ini mengapa kami bilang ini mereka menangani yang impor cukup besar. Mengapa? Karena aset impor itu berarti pembelinya, kita mau impor dari Arab Saudi, kita mau impor dari Cina, kita mau impor dari Amerika. Nah, kita pakai bank BRIS ini, Bank Syariah Indonesia ini. Jadi banyak kita bayar uang ke banknya, baru mereka bank ke bank, mereka urus sendiri. Nah, banyak kayak gitu ya. Dan ketika aset impornya itu gimana? Di sini ada piutang, bahkan ada piutang murababa. Yang sudah kita tahu dia itu keuntungannya. Jadi jangan terlalu terpengaruh dengan istilah, kita lihat saja yang pentingnya saja. Ini ada lancar, kurang lancar, dan lain-lain. Nah, ini untuk yang lancar, macet, dan lain-lain. Ini untuk yang paling macet, kayaknya yang dia di industri. Industri yang lancar cuma 1 triliunan. Tapi yang macet mencapai 500-an miliaran. Sudah hampir setengah, luar biasa memang ya. Sudah hampir setengah, luar biasa memang. Ini yang di bidang industri ini. Tapi setahu kami, biasa kalau bank konvensional paling di hotel dan restoran, tapi di sini nggak nampak ya. Apakah mereka masuk di jasa usaha atau gimana ya? Karena setahu kami hotel dan restoran itu lebih macet. Entah kenapa, karena cash flow yang kurang atau gimana. Piutang berdasarkan yang 5 tahun, wah ini banyak nih yang masih lama nih piutangnya untuk jatuh tempo mungkin ya. 114 triliunan, nah bukan miliaran lagi, triliunan. Dari 103 triliunan menjadi 114 triliunan. Berarti angkanya kan gede ya. Bahkan ini untuk yang totalnya dari 124 triliunan jadi 130-an triliunan. Tapi kalau kita lihat ini memang penulisannya agak membingungkan ya. Nah, kita lihat kalau yang di sana dia bilang yang macet ini sedikit saja, tapi kalau kita lihat dari sini yang lebih dari 5 tahun, kan orang bisa pikir kalau ini macet karena dia jangka waktu yang lama. Nah, jadi ini kalau kita salah baca, ini bisa misinformasi nih. Kalau mau lebih gampang ini lihat berdasarkan kolektibilitas. Yang lancar ini 131 triliunan, yang macet sekitar 1 triliunan. Dia masih is okay, perbandingannya 131 banding 1, masih is okay lah, berada dalam tahap yang wajar ya, kalau mau kita bilang. Ini bisa dilihat di sini. Ini ada pinjaman keluarga, pembiayaan mudharabah. Jadi banyak sekali istilah-istilahnya. Tapi kalau sudah ngerti, sudah lebih gampang nih ya. Nah, ini nih. Ini untuk yang aset tetapnya. Jadi bisa dilihat mereka tambah di mana saja dan ada pengurangan di mana saja. Tapi kayak tambah yang banyak itu di aset dan penyelesaiannya bahkan mencapai 550 miliaran. Nah, mereka tabang untuk apa itu ya? Entah untuk pengembangan ATM lebih banyak, ataupun pengembangan jaringan, sistem informasi, ataupun perbaikan pada gedung pusat dan lain-lain, ataupun nambah gedung lagi. Jadi gak ada yang tahu ya. Karena kita tahu ini kan Bank Syariah Indonesia ini kan baru-baru aja, baru beberapa tahun ya. Mungkin mereka melakukan penambahan kantor cabang atau gimana ya mungkin ya. Jadi sebenarnya sudah lama atau baru IPO, masih baru IPO gitu ya. Bagi hasil yang belum dibagikan aja masih banyak, sekitar 250 miliaran dari 170 miliar. Kita lihat saja. Deposito jumlahnya paling banyak nih, 191 miliaran. Itu kan berarti udah berapa itu ya. Nah, ini ada juga disebutkan giro wadia itu apa.
Girwadia Yatamana, yaitu titipan dana pihak ketiga yang diberikan bonus. Ya, yang diberikan bonus berdasarkan kebijakan bank. Jadi itu mau dibilang lebih seperti rewardnya gitu ya. Kalau kita bank konvensional lebih seperti rewardnya. Jadi banyak kalau tabungannya sudah kita bisa tahu berapa kita dapat reward apa, kita tahu deposito berapa dapat reward apa, pinjamannya lancar terus dapat reward apa. Nah itu kan hampir sama lah gitu. Kita lihat yang pemegang sahamnya 51%. Wah ini ternyata nih. Jadi sebenarnya ini kalau kita lihat pemegang saham terbesar masih Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI. Ini berarti itulah mungkin salah satu alasan mengapa Bank Mandiri menjadi yang nomor 1 di Indonesia yang terbesar, karena mereka pun yang syariah pun mereka ambil nih. Berarti pasarnya ini pun mereka ambil. Kalau Bank BCA kan enggak ya. Bank BCA mungkin ada, cuman kan Bank Syariah Indonesia ini milik dari Bank Mandiri. Karena mereka punya pemegang saham 51,47% loh. Besar loh itu. Maka ini Dewan Komisaris semuanya rata-rata ada 0,0,0,1 gitu ya. Entah karena dikasih, karena jabatannya dikasih sahamnya untuk sementara berdasarkan kinerjanya atau gimana ya. Karena kita lihat yang tahun lalu mereka gak ada sahamnya loh. Yang dari direkturnya, komisarisnya itu kan banyak itu jajaran-jajarannya. Mereka kemarin gak ada sahamnya, tapi sekarang menjadi banyak loh sahamnya. Mereka menjadi salah satu pemegang saham. Nah, kita lihat nanti itu sebenarnya bisa berdasarkan jabatan atau gimana ya. Ini ada disebutkan banyak nih dari sektor-sektor mana pendapatannya. Ada keuntungan pelepasan surat berharga, transaksi ATM, komisi asuransi, kartu hasanah. Nah, kartu hasanah tahu nggak itu apa? Nah, sama juga ya, kurang tahu ya yang hasanah ini ya. Mungkin ada yang tahu, bisa tahu di kolom komentar. Gaji dan upah tunjangan karyawan, nah ini semua meningkat, jadi masih is okay. Gaji meningkat, tunjangan karyawan meningkat, pendidikan meningkat, nah itu cukup bagus lah. Ini beban-bebannya nih. Wah ini beban alat tulis kantor sampai 100-an miliaran, nah ngeri gak? Padahal kita lihat alat tulis kantor gak mahal-mahal kali loh. Maksudnya nilai harganya itu kan gak mahal-mahal kali, kayak pensil, pulpen, dan lain-lain. Tapi ini bisa sampai 100-an miliaran. Nah itu artinya hebat juga ya. Itu sudah berapa kartus ya, berapa pulpen yang dipakai atau gimana itu ya, dalam 1 tahun. Ini kita skip. Nah ini pihak berelasinya, ada hubungannya dengan siapa saja, ada banyak mungkin pemegang sahamnya, ada untuk sebagai ekspor, masih pihak ketiga dan lain gitu lah. Ini kita skip ya. Nah, tampaknya udah habis laporan keuangannya. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih, saya investasi.